Bismillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim, Dewan Tinta Kejujuran yang kami muliakan, hadirin sekalian, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Hadirin, akhir-akhir ini semangat nasionalisme menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Stigma negatif anti NKRI dan anti kebinekaan terhadap sekelompok umat Islam menjadi isu yang diperdebatkan. Masing-masing pihak mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang nasionalis, sementara kelompok lain dituduh dan berusaha untuk menepis. Hadirin, betapa mirisnya negara kesatuan Republik Indonesia tercinta saat ini. Persatuan dan kesatuan hampir punah karena perbedaan suku, bahasa maupun agama yang membuat bangsa Indonesia tenggelam ke dalam ranah yang begitu menyedihkan. Perbedaan dan keragaman menjadi sumber perpecahan di mana-mana, saling menghujat, saling menghina, bahkan sampai menistakan sebuah agama. Pembulian dan berita hoax semakin marak di media massa. Tawuran antar pelajar dan mahasiswa, pelecehan terhadap simbol-simbol negara, dan lain sebagainya. Betul, hadirin. Hadirin, komitmen kebangsaan sudah sejak dulu ditanamkan dalam hati sanubari warga negara sebagai doktrin kebangsaan yang tidak dapat dielakkan. Hadirin, nasionalisme hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan agar tidak terpecah belah dan kita tidak terjebak di ambang bencana. Padahal Islam sejak 14 abad silam sudah membangun peradaban dunia atas dasar persaudaraan dan kebangsaan. Lantas hadirin, bagaimanakah konsepsi Islam dalam mengantisipasi persoalan tersebut? Untuk menjawabnya, perkenankan kami akan menyampaikan syarahan kami dengan judul Ukhuwah Islamiyah dalam membangun persaudaraan dan kebangsaan. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina
alladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah. Walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tahun depan. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Abu Ja'far At-Tabari dalam karyanya Tafsir At-Tabari, yakni pada juz 8 halaman 321 sampai 322 menjelaskan bahwa kalimat antabarruhum wa tuqsitu ilaihim yang bermakna perintah kepada semua orang mukmin untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada setiap orang kafir dimanapun dan kapanpun selama mereka masih berlaku santun. Hadirin, nasionalisme merupakan sikap kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan etnis yang berlainan, wilayah yang berkaitan. Hadirin, isu anti NKRI dan anti kebinekaan pada saat ini muncul karena persoalan politik dan sosial yang amburadul merambat persoalan-persoalan lain yang simpul. Kita seperti bercerai-berai dan merasa terpukul sehingga rasa cinta tanah air pun semakin kumpul. Bukankah pepatah bijak menyatakan bahwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air merupakan sebagian dari iman? Inilah hadirin yang harus kita jadikan acuan untuk membangun persaudaraan dan kebangsaan agar tercipta Indonesia yang tidak berpecah belah. Sebagaimana syair berikut ini. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan,
marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 berikut ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, dan damaikanlah di antara keduanya yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi jilid 4 halaman 31 menjelaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwah ay ikhwatun fiddin. Sungguh umat muslim itu bersaudara, yakni bersaudara dalam agama. Implikasi dari rasa persaudaraan tersebut hendaknya kita jadikan semangat nasionalisme tentang Indonesia, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, Satu tanah air kita. united we stand, divided we fall. Unity Dividiamo, Firmamente Noiko Osiamo. Ajahe sabar seaja hoja tarbar se hadirin Jakarta. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin, dari paparan tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Kuat dan kokohnya suatu bangsa tergantung pada komponen suatu bangsa tersebut. Karena la quwwata bil wahdah, tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan. Wala wahdata illa bil jamaah, dan tidak akan ada persatuan tanpa kebersamaan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta nomor undian 004.